Media sosial dan internet telah mengubah cara berinteraksi dan berkomunikasi. Pada masa ini, opini dan penilaian orang lain pun lebih mudah diakses dan disebarluaskan. Kondisi ini menyebabkan meningkatnya fenomena yang dikenal sebagai fear of other people's opinions atau disingkat FOPO, atau ketakutan terhadap pendapat orang lain. FOPO muncul ketika seseorang merasa cemas atau takut tentang apa yang mungkin dipikirkan atau dikatakan orang lain tentang dirinya. Ketakutan ini dapat berdampak negatif pada kinerja, kesejahteraan emosional, dan bahkan pengambilan keputusan sehari-hari. FOPO termasuk dalam masalah psikologis yang semakin banyak dibahas oleh para ahli kesehatan mental. Ketakutan ini bisa membatasi seseorang dalam berbagai aspek kehidupan, mulai dari karir hingga hubungan pribadi. Sebagai contoh, seseorang mungkin takut berbicara di depan umum karena khawatir akan diejek atau dinilai negatif. Kasus lainnya, seseorang mungkin menahan diri untuk mengemukakan ide-ide baru di tempat kerja karena takut akan kritik atau penolakan. Akibatnya, FOPO bisa menghambat perkembangan pribadi dan profesional seseorang. Nah, di sini ada beberapa hal yang bisa memicu fear of other people's opinion. Yang pertama, lingkungan sosial dan budaya. Seseorang yang tumbuh di lingkungan tertentu memiliki pengaruh besar dalam pembentukan FOPO. Di masyarakat yang sangat menghargai persetujuan sosial dan reputasi, tekanan untuk selalu baik di mata orang lain bisa sangat besar. Misalnya, budaya yang menekankan pada keberhasilan akademis, penampilan fisik, atau status sosial dapat membuat seseorang merasa tertekan untuk memenuhi ekspektasi tersebut. 2. Media sosial. Media sosial merupakan salah satu faktor terbesar dalam perkembangan FOPO. Platform seperti Instagram, Facebook, dan Twitter memungkinkan orang untuk terus-menerus membandingkan diri mereka dengan orang lain. Fenomena ini sering disebut sebagai comparison culture, yang dapat memperkuat perasaan tidak aman dan ketakutan akan penilaian negatif dari orang lain. Foto dan postingan yang dipilih dengan hati-hati oleh pengguna lain seringkali membuat seseorang merasa bahwa hidup mereka tidak cukup baik. 3. Pengalaman masa kecil. Anak-anak yang sering dikritik atau dipermalukan oleh orang tua, guru, atau teman sebaya cenderung mengembangkan ketakutan terhadap penilaian orang lain saat dewasa. Pengalaman-pengalaman ini bisa menciptakan pola pikir bahwa persetujuan orang lain adalah hal yang sangat penting dan kritik adalah sesuatu yang harus dihindari dengan segala cara. 4. Kepribadian dan faktor genetik. Beberapa orang secara alami lebih rentan terhadap FOPO karena faktor kepribadian dan genetik. Misalnya, individu yang cenderung memiliki sifat introvert atau mereka yang memiliki gangguan kecemasan mungkin lebih mudah merasa takut akan pendapat orang lain. Studi menunjukkan bahwa kecenderungan untuk merasa cemas atau khawatir bisa diwariskan. Sehingga, orang dengan riwayat keluarga yang memiliki gangguan kecemasan mungkin lebih mudah mengalami FOPO. 5. Pengaruh media dan stereotip. Media massa, termasuk film, televisi, dan iklan, seringkali menampilkan standar kecantikan, kesuksesan, dan kebahagiaan yang tidak realistis. Paparan terus-menerus terhadap gambar-gambar ini dapat membuat seseorang merasa bahwa mereka tidak cukup baik jika tidak sesuai dengan standar tersebut. Stereotip yang disebarkan melalui media juga bisa memperkuat FOPO, terutama bagi kelompok yang sering menjadi target diskriminasi atau prasangka. 6. Pendidikan dan sistem nilai. Sistem pendidikan yang terlalu fokus pada penilaian dan kompetisi juga dapat memperkuat FOPO. Di sekolah-sekolah yang menekankan nilai ujian dan peringkat, siswa mungkin merasa bahwa harga diri mereka tergantung pada penilaian orang lain. Saat mengalami FOPO, seseorang umumnya akan mengalami beberapa hal. Di antaranya, yang pertama, kecemasan berlebihan. Orang yang mengalami FOPO seringkali merasa cemas secara berlebihan
ketika harus berbicara di depan umum, mempresentasikan ide, atau bahkan berinteraksi dengan orang lain. Kecemasan ini bisa berupa keringat dingin, jantung berdebar, atau pikiran yang berputar-putar tentang apa yang orang lain pikirkan tentang mereka. 2. Selalu menghindari situasi sosial. Menghindari situasi di mana seseorang bisa dinilai atau dikritik adalah tanda umum dari FOPO. Mereka dapat menolak undangan untuk berbicara di depan umum, menghindari rapat penting, atau bahkan menahan diri untuk tidak memposting sesuatu di media sosial karena takut akan tanggapan negatif. 3. Terlalu memikirkan opini orang lain. Seseorang dengan FOPO seringkali terlalu memikirkan apa yang orang lain pikirkan tentang mereka. Mereka mungkin menghabiskan banyak waktu untuk menganalisis setiap interaksi sosial dan merasa cemas tentang bagaimana mereka dipersepsikan. 4. Menyesuaikan diri secara berlebihan. Orang yang mengalami FOPO cenderung menyesuaikan diri secara berlebihan dengan harapan untuk diterima oleh orang lain. Mereka mungkin mengubah pendapat, gaya berpakaian, atau perilaku mereka agar sesuai dengan apa yang mereka pikir akan disukai oleh orang lain. Apabila kamu mengalami tanda-tanda FOPO seperti yang dijelaskan sebelumnya, coba lakukan hal berikut ini untuk mengatasinya. Yang pertama, menumbuhkan kesadaran diri. Coba kenali kapan kamu sering merasa takut akan penilaian orang lain. Ketika kamu sadar dengan pikiran dan perasaan, kamu dapat mulai mengidentifikasi pola-pola yang mungkin memperkuat FOPO. 2. Mengembangkan filosofi pribadi. Cobalah untuk menemukan filosofi pribadimu. Filosofi ini harus mencerminkan nilai-nilai dan keyakinan dasar dirimu. Kemudian, jadikanlah filosofi ini sebagai kompas yang membimbing tindakan dan keputusan. Dengan memiliki filosofi pribadi, kamu dapat lebih fokus pada apa yang penting daripada apa yang mungkin dipikirkan orang lain. 3. Berlatih positif. Pernyataan positif dapat membantu membangun kepercayaan diri dan mengurangi kecemasan. Cobalah mengingatkan diri kamu tentang kekuatan dan kemampuanmu. Sebagai contoh, saya adalah pembicara publik yang baik, atau saya memiliki banyak hal hebat untuk dikatakan. Nah, pernyataan ini bisa membantu kamu mengalihkan fokus dari opini orang lain ke kemampuan dan potensi diri sendiri. 4. Ambil napas dalam. Teknik pernapasan dalam dapat membantu menenangkan sistem saraf dan mengurangi respon stres. Ketika kamu merasa cemas tentang pendapat orang lain, cobalah menarik napas dalam-dalam beberapa kali. Cara ini dapat memberi sinyal pada otak bahwa kamu tidak dalam bahaya langsung dan membantu merasa lebih tenang. 5. Batasi media sosial. Batasi waktu untuk berselancar di media sosial untuk mengurangi FOPO. Cobalah untuk fokus pada interaksi dunia nyata dan hubungan yang bermakna, daripada membandingkan diri dengan orang lain secara online. 6. Atasi ketidaknyamanan. Jangan takut untuk mengambil resiko dan menerima ketidaknyamanan. Hal ini bisa menjadi penting dari pertumbuhan pribadi. Cobalah untuk keluar dari zona nyaman dan melakukan hal-hal yang mungkin menantang bagimu. Caranya bisa dengan berbicara di depan umum, mengemukakan ide baru, atau mengejar tujuan yang mungkin menimbulkan kritik. Dengan melakukannya, kamu akan belajar bahwa penilaian orang lain tidak seburuk yang kamu bayangkan, dan bahwa kamu lebih mampu dari yang kamu kira. Nah, apabila kamu masih sering merasakan FOPO meski telah melakukan tips yang baru saja dijelaskan, jangan ragu untuk berkonsultasi dengan psikolog atau psikiater yang kamu percaya. Mereka dapat membantu menemukan penyebabnya dan memberikan tips lain yang lebih cocok sesuai dengan kepribadianmu. Mereka dapat membantu menemukan penyebabnya dan memberikan tips lain yang lebih cocok sesuai dengan kepribadian kamu. Oke, segitu aja video kali ini. Semoga video ini bermanfaat dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya.